Ya, selamat datang di channel saya Green Wombat. Untuk video ini agak delay. Nanti kalau ada yang notice suara gua berbeda atau gimana, I'm sorry in advance. Ada yang mau gue sampaikan dulu ya sebelumnya. Mungkin telat ya, harusnya agak kemarin gitu. Cuma maksudnya, well, I really appreciate to all people that work in the front line against COVID-19, and then well, they weren't able to coming home or meet their family, and I also read the news that a nurse or a doctor, I don't really know, that she passed away yesterday, and then her baby also passed away, and her husband too. I just I can't really express my feelings right now, and I'm using English because if I use my native language, I might cry. And then I also appreciate to all people that stay at home while Idul Fitri is coming soon, around I don't really count, less than a week, maybe, I don't know, 7 or 6 days, within 7 or 6 days. And I just realized that to all people that stay at their city and not going to other province or other city to see their family, you're all a hero, because right now my mother is going to the OR, and I can't really go back home and give her a moral support or whatsoever. I just be informed yesterday around 7 or 8 p.m. not directly from my father or my mother or even my brother, and I call my father right away, and I don't know why he didn't talk to me about that. I asked, but well, he just said that I don't really need to know. I just can express my feelings, and I really appreciate to all people that stay at home and not going to their parents' house for Idul Fitri. You're all a hero, so please just stay at home. I really appreciate to all the doctors, the nurse, and the ambulance driver, all of them, all of those who fight in the front line of the COVID-19. Because now I couldn't really go back home, even though if I break the rules, of course I can, just while my wombat is very, very healthy, I could just start the engine and go back home straight 500 kilometers without even stopping. But yeah, just like when like the usual without COVID-19. Okay, as I promised before, I will start the discussion about the exhaust. Oke, itu aja. Oke, bahasan kali ini semoga pendek. Oke, saya akan membahas soal knalpot ya. Di sini kita balik ke basic awalnya, bahwa fluida itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi bukan sebaliknya. gitu loh. Jadi desain knalpot terutama di mesin 4 tak sebetulnya pengaruhnya sangat amat sedikit.
Bahkan untuk orang-orang yang berdedikasi di dunia otomotif, sebetulnya knalpot itu mengganti knalpot itu alasannya adalah power to weight ratio. Jadi bukan dengan alasan seperti apa enggak. Alasan paling utamanya adalah power to weight ratio. Gitu. Sebagai contoh, knalpotnya Kawasaki ER6 itu besar sekali. Bentuknya sekitaran segini. Dan itu agak berat. Knalpotnya agak berat gitu. Jadi gue sendiri mengganti knalpot karena memang alasannya mencari yang lebih ringan. Itu kemudian untuk desain knalpot sendiri memang sebetulnya bisa aja ada penambahan horsepower gitu ya, tapi mungkin dalam range yang cukup kecil gitu. Sebagai contoh, dengan motor itu tenaga baseline-nya adalah 72 atau mungkin 70 horsepower. Penggantian knalpot itu mungkin hanya sekitar 2 atau 3 horsepower gitu ya. Tapi bila memang membandingkannya adalah power to weight ratio, maka kenaikannya bisa sekitaran atau berdampak sama seperti 6 atau 7 horsepower, which is good but not yang dia bagus tapi tidak sangat bagus gitu. Dan untuk di motor kecil juga sama ya, penambahan powernya mungkin sekitar 0, sekian horsepower untuk baseline motor di bawah 10 horsepower gitu kalau hanya untuk knalpot. Jadi knalpot ini gue tegaskan kembali kalau ini adalah support system, bukan main fokus dari sebuah modifikasi gitu. Jadi kinda accessories. Gue juga pakai knalpot sebenarnya cuma cari suara gitu. Oke. Jadi gini, yang biasanya diriset oleh pabrik itu adalah airflow rate atau flow dari knalpot mana yang lebih efisien gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, saya menandai beberapa titik ya, di titik-titik tikungan-tikungan itu adalah wilayah yang terjadi turbulensi, bisa berpotensi menjadi turbulensi gitu. Atau kalau di knalpot pada umumnya biasanya ada di bagian sambungannya, las-lasan segala macam gitu. Dan untuk knalpot mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, sebetulnya bukan berpengaruh pada panjang pendeknya, tapi bagaimana dia atau udaranya itu bisa mengalir dengan lancar. Jadi secara simple, knalpot itu kalau bisa di bagian ujungnya gitu, atau sejauh mungkin dari titik chamber itu adalah 0 APM. Walaupun tidak mungkin gitu kondisi state-nya sampai 0 gitu, karena udara bebas bisa dikatakan tergantung ketinggian. Jadi ini tergantung ketinggiannya ada di berapa mdpl. Kalau lu ada di ketinggian yang cukup tinggi kayak misalnya di Bandung gitu ya, mungkin di 0,9 gitu, atau misalnya lebih tinggi lagi bisa 0,8. Sementara di daerah-daerah seperti gua sekarang lagi di Karanganyar, cuman sekian ratus mdpl, itu mungkin sekitar 1 APM atau mendekati 1 atau 0,98, 0,97 gitu. Jadi karena tekanan dalam mesin saat pembakaran itu pasti sangat tinggi, ya kan, makanya gue tandain dengan udara merah. Dia akan seeking atau mencari wilayah dengan tekanan dalam mesin yang tekanan yang lebih rendah, bukan tekanan dalam mesin, tekanan yang lebih rendah gitu loh. Akhirnya partikel-partikel udara itu akan mengalir ke wilayah-wilayah yang lebih rendah gitu. Nah, apa saja yang harus diperhatikan gitu, karena kita tahu konsepnya semakin tinggi suhu maka tekanannya juga akan semakin tinggi. Jadi knalpot kalau bisa diukur suhunya gitu ya, atau tidak lebih mendekati mesin gitu ya. Kayak misalnya gue bikin knalpot yang mendekati mesin, itu bisa jadi berdampak pada pengurangan aliran dalam itu. Tapi bukan berarti itu merugikan gitu. Mungkin untuk motor-motor trail itu bisa dipakai gitu, karena mereka membutuhkan tekanan dalam mesin di RPM bawah. Sementara di RPM bawah itu biasanya tekanannya tidak terlalu tinggi gitu. Akhirnya kalau dia terlalu loss pembuangannya, jadi kalau misalnya kita gambarkan saat pembuangannya terlalu loss gitu ya, berarti karena anggaplah yang ini ya, di bagian sini karena T-nya itu lebih kecil dan tekanan dalam mesin ya itu juga cukup kecil di RPM bawah gitu, dia akan terlalu ngebuang gitu loh, knalpotnya itu akan terlalu ngebuang gitu loh. Jadi saat dibuat overlap itu ada beberapa bensin yang akan terbuang juga gitu loh, karena pasti ada overlap untuk itu biasanya ada overlap
sekalipun di RPM bawah gitu loh. Ya bukan di RPM bawah, overlap itu ada di semua RPM gitu. Cuman maksudnya terlalu banyak gitu loh bensin yang terbuang sehingga tidak efisien. Makanya biasanya dibuat knalpotnya itu agak mendekati mesin gitu sehingga suhu mesinnya juga mempengaruhi suhu knalpot gitu. Makanya kalau dilihat ya, gitu. Ada juga yang menggunakan power bomb dan lain sebagainya gitu. Itu nanti akan di pembahasan yang lain lagi akan gue satukan dengan pembahasan di two stroke engine atau 2 tak. Ini gue nggak akan bahas 2 tak dulu. Gitu. Nah, ada juga beberapa jurnal yang mengatakan bahwa airflow rate itu yang semakin bagus itu adalah yang semakin tinggi. Sebetulnya airflow rate atau kecepatan airflow speed, bukan rate, airflow speed itu adalah kecepatan udaranya gitu. Dan itu tergantung juga pada debit yang ada gitu. Jadi misalnya knalpotnya leherannya kecil gitu, ya dia akan tetap cepat gitu larinya gitu loh. Tapi kalau misalnya dia besar, ya dia akan itu. Tapi bukan berarti yang airflow speednya kecil itu performanya buruk, enggak. Yang harus dilihat adalah airflow rate. Jadi airflow rate berbeda dengan airflow speed. Airflow rate itu jumlah atau debit gitu ya, rate-nya berapa, berarti misalnya dalam 1 detik gitu ya, ada berapa debit udara yang keluar atau mengalir pada bagian tertentu gitu, pada bagian itu. Nah, kalau airflow speed, berapa kecepatannya gitu. Kalau cuma nyari kecepatan, kenapa standar dikecilin, airflow speednya pasti akan sangat tinggi. Jadi itu perbedaan gitu loh, beda yang perlu didalami saat kita membahas soal knalpot gitu loh. Nah, untuk di RPM tinggi, jelas biasanya, bukan jelas ya, tapi biasanya itu menggunakan knalpot untuk balap ya, untuk di RPM tinggi biasanya itu knalpotnya agak pendek. Kenapa mereka menggunakan knalpot yang agak pendek gitu? Karena tekanan dalam mesinnya tinggi gitu loh, tekanan mesinnya tinggi dan udara di luar itu tekanannya jauh lebih rendah daripada dalam mesin gitu loh, sehingga mereka ingin memperpendek jarak antara chamber dan udara luar gitu. Anggaplah perbedaannya bisa sampai, ya biar gampang hitung 100 gitu ya, terus panjangan knalpotnya cuma 1 meter, berarti ya bisa mengurangi sekitar 10 APM gitu ya. Ya sebenarnya nggak sampai 100 APM sih, gue lupa tekanannya berapa, 300 sekian PSI itu berapa APM, ntar bisa dihitung sendiri, gue kurang persiapan. Oke, gitu. Jadi seperti itu. Nah, sementara untuk mesin-mesin yang di RPM rendah biasanya, bukan rendah ya, tapi tengah, biasanya dari pabrik gitu ya, dia knalpotnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu. Alasannya karena memang mereka membutuhkan posisi knalpot itu tidak terlalu loss, ngeplong gitu loh. Karena kalau terlalu ngelos di RPM bawah akan kehilangan tekanan, sehingga untuk penggunaan daily kita terlalu banyak buka gas gitu, yang akhirnya pada boros gitu, penggunaan mesinnya itu boros gitu loh. Jadi panjang pendeknya itu sebetulnya berbanding terbalik dengan RPM yang digunakan gitu. Secara singkat, semakin tinggi RPM maka panjang knalpot, kalau bisa suhu knalpotnya itu dibuat semakin dingin gitu. Makanya gue kurang setuju dengan wrapping knalpot, terutama wrapping yang menggunakan isolator seperti apa itu, dia mengurangi heat transfer gitu loh. Dia mengurangi heat transfer sehingga suhu knalpotnya cukup tinggi gitu ya. Mungkin untuk mesin-mesin di RPM bawah sangat baik gitu, tapi jarang sekali mesin-mesin yang membutuhkan RPM bawah gitu, kecuali mungkin mesin-mesin di motor trail. Tapi untuk penggunaan daily, gue rasa nggak perlu ada yang namanya wrapping, kecuali memang senang sama look yang seperti itu gitu. Terus untuk mesin yang dari standar pabriknya menggunakan underbelly, sebagai contoh Kawasaki R6N gitu, KTM RC Duke Series 200, 390, 250 atau Pulsar 200 NS, Pulsar 200 NS, biasanya mereka sudah ada kotaknya lagi ya, ada kotak resonator, dan biasanya ada juga di bagian itu dijadikan satu dengan expansion chamber. Itu adalah kotak atau bagian yang memang diperuntukkan untuk menahan tekanan sehingga torsi dalam mesin itu tetap terjaga di RPM bawah gitu loh. Jadi udara itu tidak langsung keluar sembarangan gitu. Jadi kalau kita sebagai contoh, kita ngambil yang agak gampang ya, Pulsar 200 NS, saat dia diganti dengan knalpot full system, kalau memang mau mempertahankan kurva atau performa seperti RPM standar, seperti mesin standar, biasanya mereka membutuhkan knalpot yang agak panjang gitu, karena knalpot aslinya itu pendek banget. Nah, sementara kalau misalnya memang sudah diganti dengan knalpot underbelly free flow gitu, biasanya ada penyesuaian gitu, entah mesin yang disesuaikan dengan knalpot yang artinya ada penambahan performa gitu ya. Sebagai contoh mungkin mengganti coil gitu, atau porting polish gitu, untuk menambahkan aliran, dan sehingga pemakaian motor itu ada di RPM tinggi gitu loh. Atau
ada ataunya di sini, atau memang ya udah kita ini aja gitu loh. Mengikuti aja gitu loh. Nah, terus kalau misalnya ada masalah powernya drop dibanding saat menggunakan knalpot standar, which is possible gitu ya, tapi bukan karena struktur dari knalpotnya, tapi biasanya dari bahan-bahan yang digunakan, bukan bahan ya, tapi apa namanya, distraksi dari alat-alat sambungan gitu. Jadi sebagai contoh, terlalu banyak sambungannya akhirnya terjadi banyak turbulensi gitu loh, sehingga dibandingkan dengan knalpot standar yang sangat amat minim turbulensi, karena kalau kita lihat pembentukan knalpot standar itu hampir tidak ada sambungan biasanya gitu. Jadi biasa satu pipa langsung dia dibengkokin. Bahkan untuk Kawasaki R6N pada pembengkokannya itu nggak ada jeda untuk masuk ke dalam gitu. Jadi semuanya itu masuk gitu. Nah, untuk penggantian knalpot yang ada kasus seperti itu ya, biasanya memang dari pengelasannya gitu. Jadi kalau di luarnya ada gejolak apa gimana sebenarnya tidak begitu pengaruh, tapi kalau misalnya di bagian dalam ada bagian yang dilas dan ternyata dia ada sambungan segala macam, nah itu sangat mempengaruhi performa knalpot. Jadi bukan performa mesin secara overall, tapi knalpot. Biasanya nanti kalau dibawa ke dyno akan ada drop power sekitar sekian persen gitu. Mungkin kalau untuk range motor 10-20 horsepower dia dropnya sekitar 0,2 0,4 gitu. Tapi semakin besar mesinnya juga akan semakin besar juga power dropnya gitu, seperti itu. Jadi balik lagi, kalau gue pribadi gue gak menyesuaikan mesin dengan knalpot, tapi gue menyesuaikan knalpot dengan mesin gitu. Jadi gue bikin dulu spesifikasi mesin yang gue maunya di RPM mana. Kalau gue mau di RPM bawah, biasanya knalpotnya panjang. Kalau gue mau di RPM tengah, berarti knalpotnya agak tengah-tengah. Dan kalau misalnya gue pengen di RPM tinggi, biasanya knalpotnya agak pendek. Dulu gue pernah sempat pakai punya salah satu pabrikan vendor di Amerika Serikat untuk yang racing use only gitu loh. Dan memang enak sekali di RPM atasnya gitu. Tapi kalau misalnya gue pakai di RPM bawah dengan setelan mesin standar itu sangat amat tidak nyaman gitu. Gitu. Jadi alasan-alasan knalpot pabrik itu seperti itu ya itu. Nah, terus untuk motor mesin cc besar, bukan berarti penggantian knalpot itu akan berdampak sangat besar ke performa, karena sebetulnya kayak misalnya contoh Yamaha R6 YZF R6 itu dari pabriknya punya knalpot yang sebetulnya adalah racing gitu loh, karena performanya sangat cocok dengan mesin standar Yamaha R6 gitu loh. Hanya saja untuk lolos uji emisi itu kan ada dua ya, antara emisi suara dan emisi gas. Mereka membuat sebuah katup gitu loh, itu untuk mengurangi suara dan untuk gas juga gitu loh. Tapi secara overall performanya itu sangat baik. Bahkan sebetulnya ada juga knalpot standar pabrik yang dalam artian mereka sangat bagus, lebih bagus daripada knalpot racing. Kenapa? Aftermarket, bukan racing, knalpot aftermarket. Kenapa? Karena knalpotnya mereka di bagian ujung atau di bagian satu tertentu, mereka punya katup yang membuat di ujung tersebut, di ruangan tersebut, itu tekanannya lebih rendah daripada tekanan di udara bebas gitu loh. Jadi ada hal yang seperti itu. Biasanya ada membran, ada katupnya segala macam gitu, dan itu biasanya memang di motor-motor cc besar gitu ya, seperti ZX-10R, terus Yamaha R6 dan lain sebagainya, bahkan Yamaha R1M juga ada gitu. Oke, gua rasa pembahasan itu dulu. Untuk pembahasan selanjutnya gua bakal mirip-mirip kayak part yang kemarin, ada part 1, 2, 3. Itu gue bakal ngebahas soal mesin two-stroke engine. Tapi mungkin akan gue selingin dengan salah satu berita tentang dari pabrikan Austria yang gue rasa agak tertutup beritanya karena ada Kawasaki ZX-5R. Nanti gue akan ngebahas preview walaupun belum ada jelas spesifikasinya seperti apa, tapi menurut gue ini patut untuk dibahas karena ini bisa menjadi motor killer dari Kawasaki ZX-25R yang nanti harganya sekitar 90-120 juta gitu loh. Apalagi gue dapat bocoran harganya di bawah 150 juta, mungkin di 130-140 juta. Oke, atau nggak beda jauh dengan yang seri 390. Sekian dari gue, Green Wombat out.